Pengertian desain organisasi. Desain organisasi atau struktur organisasi adalah pola keseluruhan komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Desain yang tepat untuk setiap organisasi yang diberikan tergantung pada ukuran perusahaan, strategi, teknologi, dan lingkungan, serta budaya negara yang dimana perusahaan beroperasi. Perusahaan tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali apabila berbagai komponen struktur dirancang dengan tepat. Melalui desain organisasi, perusahaan melakukan 4 hal. Pertama, mengalokasikan sumber daya organisasi. Kedua, menetapkan tugas karyawannya. Ketiga, memberitahu karyawan tentang aturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan dan harapan perusahaan terhadap kinerja karyawan. Keempat, mengumpulkan dan menerima informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, membuat keputusan dan pengendalian organisasi yang efektif. Tugas terakhir ini teramat penting lagi bagi perusahaan multinasional besar yang harus mengelola sejumlah besar informasi antar kantor pusat perusahaan dan berbagai anak perusahaan dan sifat yang menyebar di seluruh dunia. Bentuk desain organisasi global. Terdapat 5 bentuk yang paling umum dari desain organisasi adalah produk, area, fungsional, pelanggan, dan matriks. Fungsi pengendalian dalam bisnis internasional merupakan proses pemantauan kerja yang sedang berlangsung dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan organisasi bergerak menuju tujuan kinerja. Pengendalian kontrol memiliki perbedaan dengan koordinasi sebagai fungsi dari saling ketergantungan antara divisi dan perusahaan. Semakin tinggi tingkat saling ketergantungan antara divisi dan fungsi, maka koordinasi lebih diperlukan di antara mereka. Perusahaan multinasional dapat menggunakan salah satu dari beberapa strategi untuk mencapai mengelola tingkat koordinasi yang diinginkan. 3 tingkat dalam pengendalian dalam bisnis internasional, yaitu strategis, organisasional, dan operasional diuraikan sebagai berikut. A. Pengendalian strategis ditunjukkan untuk memantau seberapa baik bisnis internasional merumuskan strategi maupun seberapa baik pelaksanaan strategi tersebut. B. Pengendalian organisasi berfokus pada desain organisasi itu sendiri. C. Pengendalian operasional berfokus secara khusus pada proses operasional sistem dalam perusahaan anak perusahaan operasional. Sistem pengendalian dalam bisnis internasional dibangun melalui 4 langkah dasar, yaitu menetapkan standar pengendalian kinerja. Sistem pengendalian dalam bisnis internasional dibangun melalui 4 langkah dasar. Yang pertama, menetapkan standar pengendalian kinerja. Langkah pertama dalam membangun sistem pengendalian bisnis internasional adalah untuk menentukan standar pengendalian yang relevan. Standar pengendalian dalam konteks ini adalah target atau tingkat komponen kinerja perusahaan yang diinginkan. Standar pengendalian harus objektif dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, menetapkan ukuran kinerja aktual. Langkah kedua dalam menciptakan sistem pengendalian bisnis internasional adalah untuk mengembangkan ukuran komponen kinerja yang berlaku untuk dikendalikan. Yang ketiga, membandingkan kinerja terhadap standar. Langkah ketiga dalam membangun sistem pengendalian bisnis internasional adalah untuk membandingkan kinerja terukur yang diperoleh pada langkah 2 terhadap standar pengendalian yang didefinisikan dalam langkah pertama. Yang keempat, menanggapi penyimpanan. Langkah keempat dan terakhir dalam membangun sistem pengendalian bisnis internasional adalah menanggapi penyimpangan yang diamati pada langkah ketiga. Salah satu dari 3 hasil yang berbeda ketika membandingkan kinerja standar dan pengendalian aktual. Standar pengendalian telah dipenuhi, belum dipenuhi, atau telah terlampau.